Sobat Gaptek Trader, selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube channel. Hari ini, Kamis tanggal 7 Juli 2022, tiba waktunya saya untuk mereview beberapa emiten saham dan IHSG, tentunya menggunakan indikator saham lokal Gaptek. Bagi Anda yang belum join di free Telegram group kami, dapat join di link t.me/saham lokal GBP, follow juga IG kami di @gaptekprofit dan @gapteksaham, dan dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Pada video sebelumnya, IHSG terkoreksi lumayan dalam, sehingga membuat kita harus berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam berbelanja. Nah, apakah hari ini IHSG sudah mulai menguat dan sudah mulai banyak emiten yang baik untuk kita beli? Tentunya nanti akan kita bahas. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai review hari ini, dimulai dari IHSG. Untuk IHSG di sini dengan nama Composite, hari ini IHSG menguat 0,4% di level 6.654. Dapat kita lihat bersama, sebelumnya IHSG sempat turun lumayan. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, dapat kita lihat bersama, di mana sebelumnya IHSG sempat terkoreksi cukup lumayan, namun tidak sampai break support bawah. Di mana untuk support bawahnya, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada garis horizontal berwarna biru di 6.500. Nah, selama IHSG belum mampu tembus di bawah 6.500, maka masih ada potensi untuk rebound, Bapak Ibu. Dan apabila kedepannya IHSG kembali koreksi dan tembus di bawah 6.500, maka IHSG berpeluang melanjutkan penurunan menuju ke 6.300. Semoga kedepannya IHSG bisa kembali menguat dan bisa kembali uptrend. Oke, demikianlah tren IHSG hari ini. Next kita ke JAPFA. JAPFA atau JAPFA Comfit Indonesia Tbk hari ini menguat 0,7% di harga Rp1.465. Bagi Anda yang menyimak video kami sebelumnya, nah JAPFA ini merupakan salah satu emiten yang bisa Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Nah, pada video sebelumnya kami menyarankan Bapak Ibu bisa membeli JAPFA di harga murahnya, yaitu di area 1.450 sampai dengan 1.430. Dan kita lihat bersama bahwa kemarin tanggal 6 Juli, JAPFA sudah mencapai di harga murah ya. Jadi bagi Anda yang sudah melakukan pesan beli di harga murah, tentu saat ini sedang floating profit karena kita lihat JAPFA hari ini menguat dan sudah berada di harga 1.465. Bagi yang sudah entry pada JAPFA masih bisa di hold untuk targetnya yaitu di 1.590 di sini. Dan apabila kedepannya JAPFA koreksi dan melemah serta tembus di bawah area 1.420, maka kami sarankan untuk cut sementara supaya kerugian tidak semakin dalam. Sebab apabila JAPFA koreksi turun dan closing di bawah area 1.420, JAPFA berpeluang melanjutkan penurunan menuju ke area di bawahnya di 1.360. Nah, demikianlah tren JAPFA hari ini. JAPFA masih uptrend, JAPFA sudah clear. Next kita ke UNVR. Untuk UNVR atau Unilever Indonesia Tbk, hari ini UNVR menguat 4,2% di harga Rp4.980. Nah, bagi Anda yang menyimak video kami sebelumnya, UNVR ini juga salah satu emiten yang bisa Anda pertimbangkan untuk beli, di mana kami menyarankan Anda untuk open posisi di harga murahnya, yaitu di 4635 sampai 4560. Dan kita lihat bersama, 3 hari ini UNVR menguat Bapak Ibu. Bahkan hari ini UNVR muncul panah naik, panah biru. Nah, panah naik ini merupakan salah satu sinyal untuk entry point. Kemudian dapat kita lihat bersama untuk direction dari indikator persen band juga menukik ke atas sehingga memberikan sinyal yang cukup baik untuk UNVR. Bagi Anda yang sudah memiliki emiten UNVR, untuk target terdekatnya bisa memasang taking profit di 5.125 dan apabila kedepannya UNVR melemah dan tembus
di bawah area 4650, kami sarankan untuk cut sementara supaya kerugian tidak semakin dalam. Sebab jika UNVR nanti ke depannya bisa closing di bawah 4650, UNVR berpeluang melanjutkan penurunan menuju ke 3800. Nah, demikianlah tren UNVR hari ini. UNVR masih uptrend. Next kita ke INDF. Untuk INDF atau Indofood Sukses Makmur Tbk, hari ini INDF melemah 0,7% di harga Rp6.950. Dapat kita lihat bersama, meskipun INDF melemah, namun secara tren berdasarkan indikator saham lokal gaptek, INDF masih uptrend. Jika saya perkecil chart INDF, nah, nampak bahwa INDF saat ini sedang koreksi di area support terdekatnya. Jika dilihat dari tren sebelumnya, setelah INDF koreksi di area support, INDF kembali menguat. Dan saat ini INDF masih berada di area support atau di harga murahnya. Saya perbesar kembali. Bagi Anda yang mau masuk pada INDF, bisa melakukan pesan beli di harga yang lebih rendah, yaitu di 6850 sampai dengan 6750. Dengan target terdekat yaitu di 7.550. Apabila INDF koreksi turun dan closing di bawah area 6.650 sebagai area support kuat, maka kami sarankan untuk cut sementara supaya kerugian tidak semakin dalam. Sebab apabila INDF tembus dan closing di bawah area 6.650, maka INDF berpeluang melanjutkan penurunan ke area support di bawahnya, yaitu di 6.200. Selama INDF masih tetap bertahan di atas area 6.700, maka INDF masih uptrend dan masih bagus untuk Bapak Ibu koleksi. Betapa enaknya jika Bapak Ibu memiliki indikator karena kita tahu arah market mau kemana, sehingga tidak perlu lagi bingung mau beli atau mau jual. Oke, demikianlah tren INDF hari ini. INDF masih uptrend. Next kita ke AMRT. Untuk AMRT atau Sumber Alvaria Trijaya Tbk, hari ini AMRT melemah 2,5% di harga Rp1.980. Meskipun AMRT hari ini melemah, namun dapat kita lihat dengan jelas berdasarkan indikator saham lokal gaptek, AMRT trennya masih uptrend. Selama AMRT masih tetap bertahan di atas area 1.850, maka AMRT masih uptrend dan masih bisa kita koleksi. Saya coba untuk perkecil chartnya supaya kita bisa melihat lebih jelas. Oke, berdasarkan indikator saham lokal gaptek, AMRT sudah confirm uptrend sejak tanggal 11 Maret yang lalu dan sampai hari ini AMRT masih terus uptrend selama candlenya belum closing di bawah area persen band kuning sebagai area support kuat. Bagi Anda yang mau entry pada AMRT bisa melakukan cicil beli sebagian di harga yang lebih bawah, yaitu di 1.910 sampai dengan 1.830 dengan target di 2.100. Apabila AMRT kemudian malah semakin koreksi dan tembus di bawah area 1.780 sebagai area support kuat, maka kami sarankan untuk cut sementara supaya kerugian tidak semakin dalam. Sebab apabila AMRT ke depannya tembus dan closing di bawah area 1.780-an, maka berpeluang melanjutkan penurunan ke area support di bawahnya yaitu di 1.640. Secara bandarmologi, AMRT ini juga saat ini sedang diakumulasi oleh bandar sehingga dapat Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Demikianlah tren AMRT hari ini. AMRT sudah clear, AMRT masih uptrend. Next kita ke ASI. Untuk ASI atau Astra International Tbk, hari ini ASI melemah 1,2% di harga Rp6.000. Berdasarkan indikator saham lokal gaptek, dapat kita lihat bahwa ASI trennya masih downtrend, di mana berdasarkan indikator ASI confirm downtrend sejak tanggal 15 Juni yang lalu, di mana saat itu ASI sudah closing di bawah area 6.900 sebagai area support kuat. Dan setelah closing di bawah area 6.900, ASI kembali koreksi turun dan tembus area support di bawahnya di 6.600. Lalu kembali melemah dan tembus kembali di bawah area support di bawahnya di 6.350.
Dapat kita lihat bersama bahwa saat ini ASI masih bertahan di bawah area 6.350 sehingga ASI masih ada potensi melanjutkan penurunan. Namun, selama ASI tidak tembus di bawah harga 5.825, maka ASI masih ada potensi untuk naik. Apabila ASI kedepannya semakin melemah dan area 5.825 ini berhasil ditembus oleh ASI, maka ASI berpotensi melanjutkan penurunan menuju ke area support di bawahnya, yaitu di 5.250. Demikianlah tren ASI hari ini. ASI masih downtrend, next kita ke Bumi. Untuk Bumi atau Bumi Resources Tbk, hari ini Bumi menguat 1,4% di harga Rp70. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, Bumi trennya masih uptrend hingga saat ini. Dapat kita lihat, Bumi sudah confirm uptrend sejak tanggal 16 Juni yang lalu, di mana saat itu Bumi sudah berhasil tembus dan closing di atas area 59 sebagai area resisten kuat. Bagi Anda yang mau entry pada Bumi, bisa melakukan pesan buy sebagian dengan dicicil di harga yang lebih rendah di 63 sampai dengan 62. Dengan target terdekat kita yaitu di 75. Namun apabila kedepannya Bumi semakin melemah dan tembus serta closing di bawah harga 59, di sini di bawah garis kuning sebagai area support kuat, maka kami sarankan untuk cut sementara supaya kerugian tidak semakin dalam. Sebab apabila area 59 berhasil ditembus oleh Bumi, maka Bumi berpotensi melanjutkan penurunan menuju ke harga 55. Nah, demikianlah tren Bumi hari ini. Bumi masih uptrend, next kita ke Telkom. Hari ini di akhir sesi 1, TLKM ditutup di harga Rp4.020. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, dapat kita lihat bahwa Telkom pada grafik harian trennya masih downtrend karena sudah mampu tembus di bawah area support kuat di bawah harga 4.500 sejak tanggal 9 Mei yang lalu. Nah, Bapak Ibu, kita lihat bersama bahwa saat ini Telkom masih nampak mengalami konsolidasi atau sideways di area support bawah. Area support bawah saat ini yaitu di 3.930 masih belum mampu ditembus oleh Telkom. Jadi Telkom masih bertahan di atas area tersebut. Selama Telkom masih berada di atas area 3.930, maka Telkom masih memiliki potensi rebound ke atas menuju ke target terdekat yaitu di 4.200-an Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau cicil beli sebagian pada Telkom, bisa mencoba entry sebagian di harga saat ini di 4.020 dengan targetnya di 4.200. Akan tetapi, apabila Telkom ke depannya semakin melemah, semakin koreksi, dan tembus di bawah area support kuat di bawah 3.920, maka kami sarankan untuk cut sementara supaya kerugian tidak semakin dalam. Sebab apabila area 3.920 berhasil ditembus, maka Telkom berpeluang melanjutkan penurunan menuju ke support di bawahnya, yaitu di 3.580. Nah, demikianlah tren Telkom hari ini. Telkom masih downtrend. Next kita ke MTMH. Untuk MTMH atau murni sadar TBK, hari ini MTMH menguat 4,6% di harga Rp2.520. Dapat kita lihat bersama, memang MTMH ini indikatornya belum muncul sempurna ya Bapak Ibu, karena masih baru listing tahun ini. Akan tetapi dapat kita lihat bahwa hari ini muncul panah naik, panah biru, lalu candlenya bullish dan area resisten 1 di 2.500 sudah berhasil ditembus oleh MTMH. Apabila MTMH mampu tetap bertahan di atas area 2.500, maka MTMH memiliki potensi untuk naik menuju ke 2.680. Jadi bagi Anda yang mau masuk pada MTMH, bisa cicil beli sebagian di harga saat ini di 2520 atau di 2500. Namun, apabila kedepannya MTMH melemah dan tembus area support 1 di sini yang ada tanda garis biru ini di 2250, maka kami sarankan untuk cut sementara supaya kerugian tidak semakin dalam.
Betapa enaknya jika Bapak Ibu memiliki indikator atau GPS atau tools yang bisa diandalkan. Dengan adanya indikator, Bapak Ibu tidak perlu lagi bingung mau melakukan beli atau jual sebab sudah ada petunjuk berupa panah naik maupun panah turun untuk entry point dan exit point-nya. Selain itu, dengan bantuan indikator, maka Bapak Ibu bisa mengetahui kemana arah market, uptrend atau downtrend. Jika market downtrend, maka kita bisa cut loss di atas sehingga kerugian tidak semakin dalam. Sekarang sudah ada fasilitas screener saham yang uptrend sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi sulit-sulit mencari satu persatu emiten yang uptrend. Tentunya lebih mudah dan akan sangat membantu. Untuk penampilan screenernya seperti ini. Nah, tinggal kita klik scan dan kurang dari 1 menit maka sudah muncul beberapa emiten hasil screener. Oke, beberapa emiten hasil screener sudah muncul, coba kita cek. Nah, di sini Akra hari ini muncul sinyal buy, Bapak Ibu. Mari kita cek. Nah, dapat kita lihat bersama-sama, Akra berdasarkan indikator memang dia sudah confirm downtrend sejak tanggal 29 Juni yang lalu. Karena sudah tembus di bawah area 1050 sebagai area support kuat. Dan saat ini Akra masih belum mampu closing atau tembus di bawah area support bawah di 895 sehingga Akra memiliki potensi untuk rebound ke atas. Nah, 3 hari ini Akra candlenya bullish, Akra menguat sehingga ini memberikan kita sinyal atau kode bahwa Akra ada potensi untuk naik lagi ke depannya. Nah, hari ini juga muncul panah naik, salah satu indikator entry point kita, sehingga bagi Anda yang mau entry pada Akra bisa cicil beli sebagian di harga saat ini di 960. Apabila Akra mampu tembus di atas 970, maka Akra berpotensi untuk naik menuju ke harga 1050. Dan apabila ke depannya Akra kembali melemah, maka silakan melakukan cut loss apabila Akra closing di bawah area 895 sebagai area support bawah saat ini. Demikianlah beberapa emiten saham yang dapat kami review hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin tanya-tanya lebih lanjut, boleh ditanyakan di grup Telegram kami di link t.me/saham lokal GBP. Sukses selalu tradingnya, jangan lupa jaga kesehatan, salam Gaptek Profit!